bahasa Portugisnya, orang Portugis yang dulu datang menjajah, mereka menyebut sungai itu Rio, maka disebut dengan Rio de Janeiro. Rio itu sungai, karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi nanti kalau ditanya apa beda Portugis Portugal, karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal, bukan. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka sultannya lari ke Bintan, lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio, maka itu asal kata Riau menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan cecek, kelasnya internasional guys. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Somad itu kan kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum lagi naik darat nih ke atas. Ini jalan nih bagus-bagus nih kan sejak Pak SF Arianto aja nih. Memang kalau dapat simpang belokkan sedikit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang riuh di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut riuh, riuh. Itulah asal kata Riau. Jadi tiga pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah, kok ditanya bang apa arti Riau, tak usah kau tanya. Gitu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi, bukan otonomi yang sekarang. Oto dia wak, oto diurang mi dia wak. 1723 18 19 2000 2023 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu datang tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang Riau? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Utsman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa dua Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Utsman Syihabuddin. Datang seorang Habib Utsman Syihabuddin ke bumi Melayu lancang kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan.
anak yang pertama Mizian Hazik Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain, Sayyid keturunan Sayyidina Al-Hasan, Habib karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita, maka 3 diabadikan. Pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu nama airportnya Airport Simpang 3, dirubah pada zaman Presiden K. Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau, ini memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak? Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah habis. Sudah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu, tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana, apa sukunya, bahasanya, dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah jalan Jenderal Sudirman. Sudirman niku wong apa? Wong Jawa. Pripun kabare? Apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Kata Ustaz Dasat sudah diintervensi istri gitu. Gedung yang paling besar, paling tua bukan gedung Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Tua, tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara, Halak Ita Sasudina. Biado. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Datang orang Minang, biado. Babi ndak do, kambiang ndak do gitu. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Gedung yang paling tinggi, paling besar, paling megah, paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan Halak Ita Sasudina. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, namamu diabadikan.
Ini Riau. Tengok orang ini ragu-ragu tepuk tangan. Kalau tuan ketembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan. Sabar, saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ada. Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12, siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar, Ustadz Das'ad Latif. Orang Bugis Makassar menyebut ikan ikang, menyebut makan makang. Kami ikuti itu. Perawan perawang. Ustaz Fahru Razi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak, namanya Perawang. Itu aslinya perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini Ustaz Somad mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf, Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau. Dr. Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya tanya beliau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Begitu di Riau. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanja. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini hadir? Masya Allah. Hai Besti. Macam manalah perasaan Ustadz malam ini Pak Ustadz? Kalau Tuan makan kuini harum merekah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payung nih ya Allah, macam di pelataran Madinah Munawwarah rasanya. Untunglah acara ini dibuat malam. Kalau sempatlah dibuat siang, apa nggak hancur kali nama baik kita. Aku memang ku minta itu ya Allah, kalau nanti datanglah ustadz-ustadz ini. Saya kalau ke Malang, siapa yang memuliakan saya? Ustadz Muhammad Anis bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat, siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustadz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar, siapa yang memuliakan saya? Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Fahru Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekanbaru, ya Allah, buatlah acara itu malam nanti ya Allah. Rupanya malam tekabullah. Itulah maka saya bisa senyum malam. Kalau sempat acara nih pagi, pandailah kita nyari alasan kan. Tahu jangan ke sana kemana. Pagi gitu, malam, masya Allah, tabarakallah. Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustadz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Internasional, Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik, karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang, itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau berubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan, jangan tersinggung, bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sejarahnya jelas,
kecintaannya kepada ahli bait zuriat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau, ramai, dimuliakan, dihormati, jelas. Bagaimana masa depan Riau ke depan, tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada Riau. Mudah-mudahan jangan tepuk tangan, tunggu, kan mau cepat aja pula. Tergantung bagaimana nanti ke depan orang-orang yang peduli kepada agama Allah. Saya orangnya tidak bisa birokrasi. Sampai hari ini Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko sampai 2024 belum pernah membawa proposal sekalipun ke bupati, wali kota, gubernur. Tanya 14 kabupaten kota di Riau, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak bisa birokrasi, menghadap ke sini, tak bisa. Saya maunya langsung. Alhamdulillah, saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung. Dengan Pak Wahid pun bisa juga, karena sesama dekat kan. Abdul Somad, Abdul Wahid kan hampir tak ada jarak antara kami. Tinggal menunggu Abdul Latifnya aja lagi. Asal mau dia selesai masalah. Sebetulnya kenapa beliau dihadirkan malam ini? Karena beliau keluarga bersama, berkeluarga di bumi lancang kuning, berkeluarga pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Bapak ibu masuk surga sama-sama nanti insyaallah. Ku dengar tak ada orang tuh mau. Bapak kalau nanti meninggal mau masuk surga sama ibu? Dari bunyinya macam tak mau. Soalnya ada juga jamaah nih bertanya ke saya, Ustaz, ya nanti kalau saya meninggal di surga tuh saya jumpa lagi sama istri saya. Saya bilang iyalah. Lama dia terdiam. Macam-macam mukanya tak senang kan. Jadi aku tanya, kenapa bapak temenung? Sedangkan di dunia aja aku udah tak tahan kali Pak Ustaz, gitu deh. Apanya maksud kau ini? Saya bilang, kenapa kau tak tahan sama dia? Setiap saya pergi Pak Ustadz dimasukkannya kain sarung, dimasukkannya baju koko, dimasukkannya peci. Habis itu ditanyanya abang udah sembahyang atau belum, kain udah dipakai atau belum. Habis itu ditanyanya lagi abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa. Itu bukan istri Pak, terus bidadari surga, saya bilang. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Jangan lama kali dia terluka kan. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi gimana lah Pak Ustadz? Pulang bapak ke rumah, katakan kau bidadari surga yang dikirim Allah kepadaku. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham, kata dia. Baru semester 2. Urus saja dulu UKT ini. Pulang dia ke rumah, dibilangnya lah sama istrinya, kaulah bidadari surgaku. Perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang, gua banget, tak mau dia. Kau lah bidadari surgaku. Apa kata dia? Nggak mungkin lah bang, aku kan gemuk, kata dia. Pandai pula dia bilang, memang kau bidadari surga, tapi diturunkan dekat rumah makan deh. Allah, so sweet. Jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan, cinta kasih sayang, persaudaraan, maka jangan pernah khawatir bagaimana Riau ke depan. Riau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya jangan mau mempertaruhkan suara, menjual 5 tahun penyesalan yang paling mendalam. Tapi jamaah orang Riau ini kaya-kaya, minyak di atas sawit, minyak di bawah, minyak termahal di dunia. Minyak mana minyak termahal di dunia? Minyak, apa pula minyak jelantah? Minyak Minas. Tulis di internet minyak Minas, minyak high quality, kualitas tertinggi di dunia. Anak sakai di atas pipa, tak berbaju, tak bercelana, tak beralas kaki. Kalau meletup pipa itu, anak yang tak berbaju inilah yang mati duluan. Tapi hasilnya kemana? Ditarik ke Jakarta. Mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas, mencolok duit itu supaya turun balik ke Riau. Takbir,
Kenapa semangat betul Ustaz? Dikasih panitia lah pula tadi makan di atas, pedas. Itu maka berapi-api ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bukan supir damri. Supir damri tak mau tahu, yang penting jalan aja, mau ada penumpang tak ada penumpang jalan aja. Pemimpin supir angkot, nampak penumpang kejar, mengejar duit ke atas, bawa lagi turun ke bumi lancang kuning. Barulah kita harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan apa pula kredit, meninggalkan legasi, warisan yang akan dinikmati orang banyak. Masjid, Masya Allah, masjid, pemimpin yang peduli kepada masjid. Dulu saya 5 tahun tak datang ke masjid. Ini kan terakhir-terakhirnya aja baru ke masjid. Pemimpin yang peduli kepada masjid, yang sayang kepada masjid. Jadwal pengajian ini sekarang membaca kitab Muwatta. Kitab Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Muslim. Ada pembacaannya di sini, dibacakan langsung oleh Ustadz Dr. Zulhendri Rais. Kitab Sunan Tirmizi ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmizi dari Termes, perbatasan Afghanistan dengan Uzbekistan. Ada kampung kecil Termes, itulah Imam Tirmizi, dibacakan oleh Maulana di sini. Maulana apa namanya Ustaz? Maulana Farhan. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes orang ini ingat apa tidak. Untuk jamaah ini tahu tak ini yang mengajar kitab. Fikih mazhab Syafi'i diajarkan oleh S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, mengigaunya pun fikih. Langsung oleh imam besar namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Masjid, bagaimana masjid mau berlangsung dengan pengajian-pengajian kalau tidak ada kepedulian? Maka insya Allah. Tapi daya tampung pendidikan Pekanbaru luar biasa. Pagi tadi saya tausiah di sekolah, berapa banyak yang mendaftar di sini Pak Kepala SMK? Yang mendaftar 2000 orang Pak Ustadz, yang diterima berapa? 600. Kenapa tak diterima semua? Lokal tak cukup, tanah tak ada. Mencari tanah 2 hektar di Pekanbaru ini susah Pak Ustadz. Lama saya temenung, susah. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan Ustadz Almob banyak dapat tanah. Ustadz Somad dibukakan mereka peta, ini serah Ustadz pilih tanah yang mana, mau atas, mau bawah, mau utara, mau selatan, pilih. Oh, kami pilihlah ini Pak, ini iya. Besok kami tengok Satpol PP sama pemuda Pancasila situ semua, rupanya tanah bermasalah. Kami pun akadlah, akad kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Alam Dinar, disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami serahkan tanah ini dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf. Allah, kami tidak ingin mereka Ustadz jauh-jauh lagi tabligh akbar ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ustadz mesti punya markas di Riau. Ustadz, kami pun menangis, ya Allah, menangis. Besoknya lebih menangis lagi waktu kami telepon ke BPN. Pak Kanwil BPN, tanah ini suratnya 5 Pak Ustadz gitu. Lebih menetes lagi air mata kan. Di Kuburaya Pontianak Kalimantan Barat, datang orang kaya pejabat, saya mewakafkan tanah 70 hektar tapi dengan syarat kepada Ustadz Abdul Somad. Disaksikan Ustadz Abdul Somad, ini orangnya Ustadz Luqmanul Hakim. 70 hektar. Saya pergi ke Sumatera Selatan, datang orang, anak menteri Ustadz Somad, disaksikan oleh almarhum Habib Mahdi bin Syihab. Saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektar di Pekanbaru di Riau. Jangankan ngasih tanah, dibeli pun tak dijual.
Tapi kami beramal bukan karena manusia, beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tengok tak berdiri-diri, so tengok jam tu dulu tak? Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bagi yang ada membawa handphone pakai senter, hidupkan senternya. Yang tak ada senternya campak ke Sungai Siak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukupnya lama-lama habis baterai. Cukup itulah untuk upload ke TikTok, ke Instagram. Kalau Ustaz Somad nyebut TikTok, Instagram macam ada aja akun Instagram dia. Adalah. Yang mana Pak Ustaz? Kami tulis Abdul Somad di Instagram itu banyak kali. Kau tengok mana yang followernya 9 juta, itulah dia. Maksudnya yang belum follow lah. Masya Allah. Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli kubis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Memang udah habis. Saya kembali. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1000 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar Jumat. Kalau di Riau ini ada pengumuman dari gubernur yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan sejak 1000 tahun yang lalu, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Abdul Somad, pelan-pelan. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai warga Siak, wahai orang Riau, orang Bugis, Dasat Latif, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, waspada kalian, bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, mencuri tiba-tiba didapat polisi, jangan lari, masih lari juga.
Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak pertama ke langit, dok. Masih lari, tembak kedua, dok. Masih lari, tembak ketiga, tak. Masih lari, tembak kepalanya. Kakinya dulu ditembak, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia tunduk. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000, kaya ndak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bos, anak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya, tidak percaya dengar tadi puji-puji istri, karena siaran langsung ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah, namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya,
dengan cek. lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Cek. Cara lagi. Cek. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian, hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Dasat Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Dasat Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun, cantik Masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya, dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustadz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, aduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma bene ko sapak ko yarong kai mo sunroy maceket-ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustadz. Oh, iya kah? Iya kaya. 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Saya bilang jangan salah dek, agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya, dikasih board cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada 1. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang. 1, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid.
Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat dia gelisah, dek cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang dek, dia bilang bang sholat dulu dong, sudah mau asar ini kita belum sholat duhur. Nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Sudah selesaikan, langsung katakan wabillahi taufiq wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran bos. Tidak ada. Saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak, beleng-beleng. Modal 15.000 dibelikan roti 1 bungkus. Teh 1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu dilamar-lamar? Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya? Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga coba lihat, waktu kita sarjana apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Enggak. Mau 2 periode, sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Nah, ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kok kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah
dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya, karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat, lahir baru beberapa hari diambil sama ibu susunya 4 tahun, kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat, 2 tahun saja bersama ibunya, ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya, ambil pamannya, wafat lagi pamannya, besar jadi nabi 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya, diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada, tidak ada masalahnya. Samping kanan saya ini banyak masalahnya juga, Pak. Samping kiri saya Abdul bersaudara banyak juga masalahnya, Pak. Maka Allah katakan, Das'at, seolah-olah Allah yang berkata, Das'at, Abdul, kalau ada masalahmu mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu, Allah sampaikan, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Yang kedua, perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling dia doakan kamu di status, semoga bahagia ya, hihihi. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh? Saya dulu Pak PJ 2014 ikut juga Pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah, nggak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar, yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustadz, jelek suami saya. Sabar ibu, Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin.